Selamat siang teman-teman. Jadi ini rekomendasi oli untuk motor matic kalian, terutama 150 cc ya kan, atau untuk NMAX Neo, NMAX Turbo terbaru. Jadi ini mungkin udah kali ketiga saya ganti oli, dan motor Power LE ini saya bisa bilang rekomendasi. Yuk kita lihat sama-sama spesifikasinya. Jadi basicnya sendiri si Power LE ini udah full sintetik ya teman-teman, dengan spek 5W40. Jadinya saat dia dingin itu kekentalannya 5W, dan udah dilengkapi juga sertifikasinya lengkap, ada APSP, SN, SM, dan JASO MB seperti ini. Karena untuk reviewnya juga perlu beberapa bulan ya kan, untuk tahu gimana performanya. Mungkin besok saat kita ganti oli lagi kita akan buat videonya. Cuman impresi udah sampai di 700 km ini rasanya enteng di tarikan awal, enak, dan kalau buat tarikan tinggi juga lebih mulus. Itu yang saya rasakan di NMAX Neo saya. Jadi sebelum pakai motor ini, saya kemarin pertama kali ganti itu masih pakai Yamaha Loop, bawaan dari Yamaha sendiri, KSG masih jalan. Terus yang kedua nyoba ganti pakai Shell yang terbaru itu, nanti saya cantumin. Lalu yang kedua kemarin pilihannya itu mau sempat yang Power LE atau Expert yang warna hijau, tapi setelah jadi pertimbangan, kalau yang Power LE ini kan udah 100% sintetik gitu, sedangkan yang hijau itu masih semi gitu, jadi masih mineral sama sintetik. Nah, banyak yang review juga untuk motor yang ini itu lebih enak, makanya saya coba dulu gitu. Plus yang ada di pasaran dekat rumah paling banyak jual motor. Sebenarnya basicnya banyak, mungkin besok kita akan coba Ippon atau Ippone itu. Lalu ada Idemitsu juga rekomendasi, tapi kita coba produksi merah asal Prancis ini dulu. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada yang tanya mungkin Mas, berpengaruh nggak sih ke konsumsi bahan bakar? Untuk awal-awal kemarin ya, waktu saya ganti ini tuh si Neo biasanya full consumption-nya atau rata-ratanya itu bisa di 47,6 sampai 48. Cuman di bawah 300 km kemarin dia bisa tembus di 49,2. Nah, sekarang udah di 700 km dia itu masih di angka 48,6. Jadinya ya mungkin karena masih baru bisa gitu saya simpulkan kalau memang bener iya bisa irit. Cuman nggak tahu kalau besok udah di 2000 km, karena pengetesan ini kan nggak cuma di jarak dekat, harus bener-bener diuji full sampai 2000 km gitu teman-teman. Dari harganya sendiri juga di daerah saya hitungannya masih terjangkau di 130-an. Jadi kalau motor kalian matic entah 125 atau 150 boleh dicoba seperti itu. Nah, untuk hasil pengujian yang saya sebutkan tadi mungkin berpengaruh juga di gaya berkendara ya teman-teman. Jadi kan memang keperluannya si Neo ini McQueen hanya untuk antar sekolah sama berangkat kerja jarak dekat gitu. Dan gaya berkendara saya itu mungkin di 50, 60, bahkan 70 sesekali, nggak sampai benar-benar digeber atau VVA nya hidup terus. Nah, bagi kalian yang sering mainin gas tinggi ya nggak menutup kemungkinan kalau mungkin full consumption-nya atau rata-ratanya bisa lebih rendah gitu, karena emang ini dipakai buat riding nyantai aja udah enak gitu. Mungkin sesekali lah bisa digeber kalau kemarin dibawa berpergian jauh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagi yang tanya juga nih, ada kendala nggak nih Mas di
7.000 km ini kan McQueen udah nyampe ke 7.000 km gitu jarak tempuhnya. Kendala mungkin yang saya rasain karena servis juga masih rutin, pergantian oli juga masih dicariin yang bagus-bagus, masih aman. Mungkin yang jadi kendala sedikit itu di WiFi koneksinya ya teman-teman. Kadang tuh walaupun aplikasi udah aktif, Bluetooth udah aktif, ini tuh WiFi connect-nya kadang nggak mau nyangkut gitu. Kalau punya teman-teman kayak gitu juga nggak, mohon nanti bisa sharing-sharing nih di kolom komentar. Sama kasus seperti biasa, baret hitamnya ini karena punya saya kan merah nih, baret hitam tengah ini tuh riskan banget kena gesekan gitu. Mungkin kalau yang di belakang walaupun buat boncengan kan ya tetap ada gesekan, tapi kelihatan minim. Cuman yang hitam ini nih udah di coating atau udah dikasih pengkilap apapun, kadang masih kelihatan tipis-tipis gitu teman-teman. Lalu mungkin update sementara ini ya kan, aksesoris yang terpasang di McQueen ini itu ada handbar sama gantungan barang, karena Neo ini kan memang buat nyimpan-nyimpan atau naruh barang yang praktis, misal beli jajan es atau cilok nggak ada di bagian depan, lalu dikasihlah bracket seperti itu teman-teman. Mungkin untuk lebih detail videonya akan saya shootkan, dan bracket plat di depan udah saya turunin. Tadinya kan ada di visor nih, di depan atas itu kan kayaknya masih kurang cakep gitu, makanya turun ke bawah headlamp kayak gini, dan aman, nggak mentok ke spakbor, nggak mentok ke fender lampu. Untuk hasilnya nanti saya bantu shootkan teman-teman. Dan update lainnya, aksesoris apa yang dipasang belum ada, sementara dana masih buat untuk depan dan bawah dulu. Mungkin yang lain akan menyusul seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk info update-nya jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.